Waalaikumsalam Ustaz, Ustazah, Mas Soni. Halo Ibu, silakan Bu. Ibu mau curhat apa sih Bu? Gini Mas Ustaz, Ustazah, kebetulan saya punya seorang kakak perempuan, lagi sedang dalam masalah dengan anaknya. Permulanya sih memang kakak saya ini terhitung bukanlah seperti wanita yang sempurna di mata anak-anaknya. Karena dia tuh selalu dalam berbicara, dalam hal apapun selalu ditambahkan dengan kebohongan-kebohongan. Nah, kita keluarga semua udah tahu sifat seperti kakak saya itu dan sudah tahu lah. Bahkan anak-anaknya pun sudah tahu banyak lah sifat orang tuanya seperti itu. Cuman permasalahannya si orang tua ini kan kebetulan dia sudah lanjut usia ya sudah 60 tahun dan sudah tidak ada suami. Nah, tidak ada suami. Jadi dia tuh menafkahi anak-anaknya tuh dari keenam anaknya itu benar-benar dialah yang berjuang sampai dia menjadi TKW di Arab Saudi 12 tahun. Kemudian dia pulang ke Indonesia ini baru 3 tahun, Ustaz. Tapi sepulangnya dia di Indonesia 3 tahun ini, anak-anaknya tuh memperlakukan dia seperti kata-katanya itu tidak wajar lah seperti kata-kata anak dengan ibunya. Lebih banyak kayak meledek dan sebagainya seolah-olah tuh kebohongan orang tuanya tuh terus-terusan gitu ini diingat oleh anak-anaknya. Sementara orang tuanya itu ibu kakak saya ini pergi ke luar negeri itu benar-benar untuk membiayai anak sekolah. Alhamdulillah anak-anaknya sampai selesai sekolah dan sekarang kakak saya itu datang ke rumah dengan mengeluh kalau dia kan pulang dari Arab tuh ikut anaknya. Kebetulan anaknya punya usaha di rumah dan dia capek lah bekerja di kerjaan rumah itu sampai dia akhirnya mengeluh sama saya bahwa dia capek dan sebagainya. Kemudian saya nih diamanatkan oleh kakak saya untuk menyampaikan hal itu kepada anak-anaknya nih bahwa ibunya tuh udah capek, udah males lah kerjaan rumah dan sebagainya. Namun di hal ini anaknya tuh salah tanggap, seolah-olah anak tuh orang tua tuh seolah-olah membuka aib lah segala macam yang pada akhirnya ada perseteruan lah antara dua belah pihak keluarga itu, anak dan ibu. Akhirnya ibunya lah ninggalin rumah, Ustadz, ninggalin rumah, ngontrak di rumah. Nah, ibunya ini berharap sekali anaknya tuh bisa minta maaf sama dia, karena biar bagaimanapun seorang ibu kan sudah semaksimal mungkin berusaha untuk anaknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, uh, seperti apa sih dalam Al-Quran kedudukan seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri, terus ya memang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan, misalkan sedia berhutang tanpa setahu anak dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan itu kedudukannya seperti apa sih seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan kondisi seperti itu. Mohon penjelasannya, Ustadz. Hanya Baik itu aja. Ibu, terima kasih Bu, bagus sekali pertanyaannya. Kalau gitu langsung dijawab sama guru kita Ustazah Lulu, silakan Ustazah. Iya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk urusan bunda dan anaknya agar bisa kembali damai ya. Karena Masya Allah kedudukan ibu gitu ya dalam Islam amat sangat tinggi. Islam mengangkat harkat derajat wanita. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan? Ibumu, ibumu, ibumu gitu kan, baru bapakmu. Masya Allah, artinya ibu ini memang harus wajib untuk kita hormati, untuk kita sayangi, untuk bakti kepadanya. Nah, kemudian bagaimana? Tapi mohon maaf, dalam hal kebohongan apapun yang kita lakukan ketika berbohong maka itu dosa. Ra'sud dzunub al-kadzib, pangkalnya dosa adalah kebohongan. Tapi ada juga yang dibolehkan kayak dalam hal peperangan, kemudian juga untuk melindungi orang ya agar tidak terbunuh atau segalanya, dan juga dalam hal mendamaikan. Nah, kemudian bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Mohon maaf Bunda, anaknya ini usia berapa ya? Kita juga perlu tahu karena ketika anak Oh, remaja, hum la yuhibbun nasiha, mereka nggak suka dinasehatin, ya. Mereka pun juga nggak suka didikte. Kita harus menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Nah, Bunda di sini tugasnya saudaranya untuk mendamaikan dari pihak yang ketiga, baik itu menasehati anaknya karena Masya Allah ini ibunya udah single parent tapi Masya Allah berjuang untuk anak dalam memberikan fasilitas berupa dana pendidikan segala macam. Masya Allah ya, harusnya lebih sadar akan hal itu ya, dan mudah untuk disadarkan, diajak sharing anak usia remaja. Kemudian juga dalam pihak ibunya ya, mohon maaf
ketika kita mendapatkan doa itu udah segalanya. Jangan sampai terputus doanya, jangan sampai terputus ridhonya. Walaupun Urwah rahimahullah berkata bahwa sayang sekali ketika sudah lanjut usia tapi dalam hukum agama tidak paham. Artinya ibunya pun juga harus diajarkan bahwa berbohong dalam hal apapun tidak boleh ya. Boleh. Jadinya Bunda di sini mudah-mudahan saudaranya jadi penengah antara Amin. keduanya. Amin. Insya Ya Allah. Rabbal Alamin. Jazakillah khair Ustazah. Ustadz Ahmad Ridwan. Ya baik, kepada anaknya saya ingatkan jangan sampai gara-gara satu keburukan yang Anda ingat meruntuhkan semua kebaikan orang tua Anda. Ada seorang dari Yaman menggendong ibunya berhaji, selesai dia melaksanakan tahallul, dia tanya Abdullah bin Umar, apa katanya? Apakah engkau telah melihat aku telah membayar kebaikannya? Apa katanya? Lihat. La wala bizafratin wahidah. Tidak, bahkan satu helaan nafas yang ia perjuangkan hadirmu ke muka bumi ini enggak sepadan dengannya. Ingat ya, itu dia, ibumu. Untuk ibu tadi bagaimanapun anak-anak ya sudah membuat hati ibu terluka, tetaplah ibu seorang ibu yang mana anak-anak ini menjadi jalan ke surga. Ingat sekali lagi, jalannya ke surga adalah anak-anak, investasi akhirat. Maka ayo dari mimbar mulia ini kami himbau untuk saling islah dan berdamai. Begitu. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Ibu terima kasih untuk curahan hatinya Bu, karena curahan hati Ibu menjadi pelajaran untuk kita semua Bu. Sekali lagi terima kasih sudah mau sharing di Islam itu indah ya Bu ya. Oke Mas Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih Ibu, sehat selalu, bahagia selalu. Baik jamaah yang ada di rumah, nih aku gara-gara ada yang nanya aku jadi pengen nanya lagi nih menggebu-gebu nih. Sama Ustazah Lulu. Iya, kenapa? Ustazah karena kan kalau seorang suami kan sifatnya beda-beda ya Ustazah. Ada yang keras kepala, ada yang egois, ada yang posesif, ada yang gajinya tinggi, ada yang gajinya rendah. Nah tapi kalau misalnya seorang istri bisa menerima sifat laki-laki yang seperti itu, menerima apa adanya. Istri itu termasuk bucin gak sih Ustazah? Masya Allah, bucin ya, agak Bucin gak sih? bucin gitu ya. Bagaimana menerima kekurangan, Iya. kelebihan, apakah termasuk bucin? Iya. Ya, kita butuh cinta, cuma memang ada batasannya. Ada batasnya, ya. nanti batasnya akan dijelaskan Enggak, sama sekarang Ustazah ini dulu ya. Gimana ceritanya sih? Biar penasaran Oh, Ustazah. Baik jamaah pada penasaran kan? Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.